Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi rasulillah ajmain. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Para pemirsa channel YouTube Palanta Rangmudo yang dirahmati oleh Allah, puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala, selawat dan salam buat junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Pada kesempatan kali ini kami hadir di markas Dangautu Institute, sebuah komunitas yang terdiri dari anak-anak muda di Kota Merak yang melakukan kajian, pendidikan, literasi bagi anak-anak muda. Kami mengundang tokoh dari Dangautu Institute ini, Bung Ahliman Sahmi, untuk berbincang tentang pilkada yang akan dilaksanakan di Sumatera Barat di tahun 2020 ini. Insya Allah akan terjadi proses pergantian kepala daerah di Sumatera Barat dan beberapa kabupaten kota, dan salah satunya juga adalah di Kabupaten Agam. Dan perbincangan kami ini akan membahas soal Sumatera Barat dan Kabupaten Agam. Dan silahkan untuk like dan subscribe channel YouTube ini untuk bisa jauh lebih berkembang dan memberikan manfaat untuk kemaslahatan, dan selamat menyaksikan. Sebagaimana yang kami sebutkan tadi, hari ini kita akan melakukan perbincangan dengan Direktur Dangautu Institute, yaitu Bung Ahliman Sahmi. Selamat berjumpa Bung Ahliman Sahmi. Ya, selamat Ustaz. Terima kasih kita sudah bisa di tengah kesibukan untuk berbincang di markas Dangautu ini. Jadi sebelum kita berbincang lebih lanjut tentang pilkada, mungkin bisa diceritakan apa ini Dangautu ini? Baik, Dangautu Institute ini. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas kunjungan sekaligus undangan untuk bergabung di channel Palanta Rangmudo. Dan sedikit kami kenalkan tentang Dangautu Institute. Dangautu Institute pada awalnya merupakan sebuah wadah bagi anak muda dalam memperkuat literasi melalui membaca dan menulis. Dan kemudian terus kami berkembang dengan pembelajaran secara gratis bagi anak muda, anak-anak. Dan alhamdulillah sekarang telah giat di bidang keterampilan, dan itu juga diikuti dengan beberapa penguatan di beberapa riset dari teman-teman yang ikut mendirikan Dangautu Institute ini. Jadi itu mungkin. Dan kalau ditanya dasar dari pendirian Dangautu Institute ini, itu berangkat dari keresahan kami dari anak muda, mengingat lemahnya literasi generasi muda saat ini, dan begitu lemahnya pertama minat baca, dan kedua daya baca dari anak muda. Jadi itu. Ini menarik nih, soal minat baca ini agak angker juga nih. Ada buku Madilog. Ini ada buku Madilog Tan Malaka. Sementara kan Madilog ini atau Tan Malaka ini lebih cenderung dikatakan kiri kalaupun tidak komunis, tapi lebih banyak yang menyangka buatan Malaka itu komunis. Nah, kenapa ada buku ini di Dangautu Institute? Atau apa tidak ada kesangsian dari Dangautu disebut nanti sebuah kelompok kajian kiri dan seterusnya? Dan takut mengalami resistensi, dan kemudian ada razia buku loh. Oh iya. Jadi pada dasarnya kami di Dangautu bersifat inklusif dari berbagai macam bentuk sumber bacaan dan literasi. Dan kita tidak alergi apakah itu kanan atau kiri. Di samping kita membahas Madilog, kita beberapa kali juga membahas tentang buku kanan. Seperti tentang ekonomi, ada Wealth of Nation darinya Adam Smith. Dan juga kami iringi dengan pembahasan Das Kapital. Dan Madilog, kami memandang Madilog sebagai sebuah buku untuk dasar berpikir bagi generasi muda di sini. Dan itu mengapa kami taruh Madilog di sini. Dan ketika anak muda tertarik untuk membaca, kami juga mendampingi mereka dalam membaca ini.
Atau tidak ada kesangsian kalau juga nanti Danau Towo dianggap karena mungkin akan melahirkan kajian kritis, Iya. ya, dianggap menjadi kelompok sempalan mungkin? Itu masalah persepsi, anggapan orang lain, kita sih biasa saja. Selagi mereka mau mengkonfirmasi, mengklarifikasi anggapan mereka ke kami, silakan saja. Tapi mereka apabila ini semacam bentuk pergunjingan gosip di belakang, ya kami insya Allah tidak akan memikirkan. Ya karena memang ada beberapa hal itu kemarin itu juga terjadi ada di Bukit Tinggi soal aksi Kamisan yang dianggap kiri ada mewakili PKI dan seterusnya, dan juga nanti mungkin bisa aja dengan terbukanya di channel YouTube Pelantara Mudo ini kan semakin membuka bahwa di Danau Towo itu ada loh kajian kiri misalnya. Itu tidak mengalami tidak merasa risih atau mengalami atau siap dengan risiko yang seperti itu gitu. Kami siap dengan risiko itu, dan apabila mereka begitu keras, ya kita bisa berdialektika saja. Adanya buku ini bisa saja kami membahas untuk menentang gitu. Barangkali kan selama ini kita menentang sebuah pemikiran, sebuah aliran atau sebuah semacam ideologi, tapi kita tidak mempelajarinya terlebih dahulu. Oke, itu yang mengapa kita meletakkan literasi inklusif itu seperti itu. Atau tidak ada kekhawatiran juga kalau misalnya mereka-mereka anak-anak muda yang datang di Danau Towo ini agak lari cara berpikirnya ke kiri misalnya. Oh tidak, kita tidak ada kekhawatiran. Kita berprinsip seperti ini, Ustadz. Apabila sebuah pergerakan terlalu banyak kekhawatiran di sana, kita nanti tidak begitu luas dalam bergerak. Oke, sip. Nah, kita mungkin lebih menarik. Ini sangat menarik ini. Kalau kita kupas lebih dalam tentang Danau Towo ini mungkin substansinya mungkin nggak nyampe juga karena kita mau ngobrol soal pilkada. Sekarang saya gini. Apa pandangan atau kajian dari Danau Towo Institute soal pilkada di Sumatera Barat? Nah, ada fakta, ini beberapa fakta ini. Ada yang nyebut ini atau bagaimana pendapat dari Bung Sami? Ada sepintas di tengah masyarakat tuh muncul begini. Loh, kita kan sekarang ini bukan mencari pemimpin. Tapi kayaknya ini mencari bupati atau mencari Administrator. Administrator atau mencari hanya proses pergantian kepala daerah. Dan dikatakan bahwa Sumatera Barat itu sudah lama kehilangan pemimpin. Jadi artinya gak ada lagi tuh ketemu tokoh seperti Buya Hamka, ketemu seperti Pak Natsir, ketemu seperti Pak Hatta, yang lama-lama begitu. Sehingga yang muncul kan hari ini adalah tokoh-tokoh politik yang kemudian hanya mengincar jabatan-jabatan politik. Jadi ada di tengah masyarakat tuh stigma, ya ini kan cuman milih bupati atau milih gubernur, milih kepala daerah. Karena dulu itu terasa di bawah seorang kepala daerah itu pemimpin di kultural dan sekaligus struktural. Nah, ini bagaimana pandangan dari Danau Towo Institute? Sebelumnya saya ingin mengambil pandangan dari Bapak. Mungkin kalau saya sebut, apakah terpandang kampanye juga? Tidak ya? Oh, enggak usah. Oke, saya pandang wakil bupati sekarang. Beliau pernah mengatakan bahwasanya dalam sebagai pengantar dari. Dulu. Tapi kan belum menyatakan dukungan buat wakil bupati ya? Oh tidak. Belum. Kalau ditanya dukungan, malah sebaliknya. Oh, gitu ya. Oke, dalam pengantar dari pandangan beliau tentang gerakan Nagari Madani, ada yang beliau sebut tentang pemimpin struktural dan kultural. Jadi kalau saya lihat sebenarnya Ustadz, kalau pandangan beliau itu ada semacam sinkronisasi, seharusnya ada sinkronisasi antara kultural dan struktural. Itulah idealnya kepemimpinan di Kabupaten Agam, itu menurut pandangan beliau. Oleh sebab itulah tergulirnya gerakan Nagari Madani, melanjutkan yang namanya Agam Madani yang telah dicetuskan beberapa tahun yang lalu oleh pemimpin yang lalu. Jadi kalau berangkat dari pandangan tersebut, pandangan pribadi saya melihat bahwasanya untuk saat ini, untuk dalam hal struktural mungkin tidak diragukan lagi. Pada masing-masing bakal calon itu mereka memiliki strategi, memiliki program, bagaimana cara mensiasati untuk penguatan struktur pemimpin di Kabupaten Agam ini. Namun dalam hal kultural, kita tidak dapat melihat bagaimana
calon-calon pemimpin yang akan maju saat ini mengambil sisi-sisi kepemimpinan ala Minangkabau yang ada di Kabupaten Agam. Kita bisa melihat bagaimana seorang pemimpin, seharusnya seorang bupati harus tampil layaknya Nini Mama. Bagaimana merangkul anak muda yang merupakan anak menakannya. Nah, ini menarik sekali nih. Gini, dulu ada pergantian ya, ada masa ya kalau kita cermati sejarah bahwa ada mulai muncul kelompok atau gelombang yang anti adat misalnya, kemudian jadi intelektual, kemudian meninggalkan ini, kemudian masuk lagi masa ingin kembali lagi, sehingga orang berlomba-lomba untuk menjadi datua, jadi penghulu. Nah, ini menarik, sehingga rata-rata orang yang mau jadi kepala daerah itu pakai datua lah dulu kan, pakai datua gitu ya, kepala daerah gitu. Jadi gubernur kita itu datua, bupati kita itu datua, wali kota kita Bukit Tinggi datua, Agam datua. Kemudian hampir rata lah kepala daerah di Sumatera Barat ini ya hampir ya, kalau kita hampir rata itu kita sebut hampir rata, tidak semua tapi datua. Tapi lucunya gini nih, kalau tadi dikatakan kepemimpinan gaya kepemimpinan adalah kepemimpinan struktural, tapi mengabaikan kultural. Sebetulnya apa sih yang salah gitu? Kan seharusnya kalau dia datua karena anak kemenakan nggak boleh nerima baris raskin lah. Atau gimana itu pandangannya gitu? Begini, Ustaz. Kita kembali lagi dalam hal dasar rasa malu gitu. Ya, meskipun ya mungkin agak sedikit nakal bahasa dari kami atau bahasa dari saya. Adanya stempel-stempel gitu. Stempel label dalam bentuk gelar. Bagaimana demikian? Karena ketika seorang kepala daerah, seorang pemimpin itu sudah bergelarkan datu, itu sisi-sisi rasa malu yang namanya kultural Minangkabau itu harus melekat bagi dirinya, kemudian untuk anak kemenakannya. Itu adalah bisa saya katakan sebagai hal yang mutlak, harga mati. Dan itu bisa menjadi panutan bagi masyarakat tentunya. Dan kita tidak akan ada lagi yang namanya berlomba-lomba untuk mendapatkan bantuan, tapi hendaknya berlomba-lomba untuk mensukseskan program. Selama ini kan yang namanya kepala daerah kan lebih bagaimana menerapkan program kepada masyarakat. Akan tetapi ketika ditanya bagaimana langkah dalam mensukseskan program, itu tidak dapat kita lihat. Karena seharusnya ketika berbicara tentang mensukseskan program, itu harus ada semacam hubungan simultan antara pemerintah atau kepala daerah dengan masyarakatnya. Dan itulah bagaimana membentuk semacam sinkronisasi antara kepemimpinan secara struktural dan kultural. Jadi kira-kira begini, sebaiknya beras raskin itu masih ada atau tidak? Atau bantuan PKH, kartu jelas sekarang itu masih ada. Kan gini nih, kalau paku kacang balimbiang tampuruang lengang lenggokkan anak di pangku kemenakan di bibiang, ya kan, orang kampung dipetengahkan jago adat dan agamanya jan binaso. Nah tapi kan membiarkan anak kemenakan menerima beras raskin, membiarkan anak kemenakan menerima bantuan kan sepertinya ada sesuatu yang salah itu dalam pola, sehingga kita lihat Sumatera Barat itu kan sebetulnya nggak berkembang-kembang amat sejak dulu begitu juga gitu. Nah, kalau lebih mengerucutnya, idealnya pemimpin di Sumatera Barat atau kepala daerah yang di Sumatera Barat itu idealnya seperti apa kalau menurut pandangan? Ya, idealnya seperti tadi itu, Ustaz. Ketika saya mungkin mengedepankan pemikiran tentang pembangunan berkelanjutan atau yang dikenal sekarang SDGs. Ya, ketika SDGs itu mulai diterapkan, yang namanya kearifan dari masyarakat harus dibangkitkan dan itu harus dimulai dari pemimpin. Dan itu bagaimana kembali lagi tentang prinsip kultural dan struktural tadi. Bagaimana seorang pemimpin di Sumatera Barat ataupun kabupaten kota yang ada di Sumatera Barat ini bisa memahami arti filosofis dari kultural Minangkabau dalam hal kepemimpinan itu. Dan kemudian terkait dengan beras raskin tadi, sebenarnya itu saya bisa mengatakan hal yang tidak layak untuk di Sumatera Barat. Mengapa demikian? Kita memiliki harta pusaka tinggi. Kita memiliki pemerintahan nagari.
Dan kemudian bagaimana lahan-lahan yang ada, tanah-tanah yang ada itu harusnya diolah dan beras yang berkualitas, bukan beras yang berlabel Rastra, Raskin. Dan kalaupun mungkin pemerintah menginginkan program untuk percepatan pembangunan seperti bantuan-bantuan seperti untuk sebagaimana bentuk bantuan sosial, itu hendaknya lebih kepada hal yang lebih produktif, bukan yang konsumtif seperti beras itu. Karena walau bagaimanapun itu kita pemerintah menyasar pembangunan yang mengangkat derajat daripada masyarakatnya. Kalau ditekankan Raskin, Rastra itu pemerintah kalau saya pandang lebih bagaimana ya, membuat derajat masyarakat tetap di situ saja. Bukankah lebih baik jika program itu dialihkan untuk mendampingi masyarakat untuk hal pangannya? Nah, kalau berarti kan sebetulnya ketika beras Raskin sekarang namanya Rastra, kemudian bantuan-bantuan, kan itu kan artinya ada nilai-nilai kultur Minang yang hilang. Iya. Apa yang ditangkap oleh Dangau Institut nilai-nilai kultur Minang itu yang hilang? Yang seperti yang saya sebutkan tadi terkait dengan rasa malu itu. Rasa malu. Kemudian tentang bagaimana membangun keberlanjutan dari ekonomi untuk memberdayakan harta pusako itu. Hilangnya kepedulian? Hilangan kepedulian dari anak muda, hilangan kemudian dari kemanakan, dan kemanakan juga tidak mendapatkan bimbingan yang utuh dari nenek mamanya. Dan kita lihat sekarang nenek mama, yang mohon maaf, seperti nenek mama yang maju sebagai kepala daerah, berlabelkan datuk, tapi untuk dalam hal pengelolaan seperti itu tidak seharusnya optimal. Kan bisa kita pahami jika bisa dikatakan hampir seluruh kepala daerah di Sumatera Barat ini adalah seorang datuk, itu seharusnya perkara-perkara terkait dengan pelemahan dari kultural Minangkabau itu tidak ada lagi. Itu yang seharusnya. Nah, pilkada harusnya itu kan adalah sebuah proses pendidikan. Ya, baik. Pendidikan politik bagi masyarakat, anak-anak muda yang juga dipersiapkan untuk jadi pemimpin yang ke depan. Bagaimana pandangan Dangau Tuo dengan udah muncul nih sekarang tuh tagline dari kepala daerah. Ya. Jadi kalau kita bawa dengan berpikir kritis ya, kita kaji, kita kritisi tagline itu, sebenarnya kita ada juga rasa malu itu. Misalkan menuju masyarakat Sumatera Barat unggul. Yeah. Berarti kan selama ini masyarakat Sumatera Barat tidak unggul. Nah, atau gimana tuh kalau pandangan dari Dangau Tuo supaya ini kan ada pencerahan, ada pemahaman lah. Kalau tagline itu memberikan spirit ya, memberikan dorongan gitu. Kalau itu gimana tuh pandangan Dangau Tuo? Ini mungkin berkaitan langsung dengan gerakan kami, itu gerakan literasi. Gerakan literasi bagaimana seseorang berbahasa, menyampaikan diksi-diksi yang patut dan bisa membangun pemikiran yang konstruktif di tengah masyarakat. Ketika tagline-tagline yang dibangun itu malah menunjukkan kelemahan kita selama ini atau bahkan ketidakberhasilan dari pemimpin-pemimpin selama ini, seharusnya itu mulai dihilangkan oleh orang-orang yang akan maju. Dan sangat ironis dan sangat mungkin kurang tepat jika tagline itu malah muncul dari orang yang sebelumnya sudah memimpin. Nah, ketika itu malah menjadi hal yang terbiasa dilakukan, dan tentunya itu akan menimbulkan yang namanya kerapuhan dalam literasi politik. Literasi politik itu kan berkaitan dengan pembahasa, membangunkan bahasa yang baik, bagaimana membangun semangat daripada masyarakat untuk optimis tentang kepemimpinan dari daerah di Sumatera Barat. Dan ketika tagline-nya hal seperti itu, mungkin terlihat sangat menuju Sumatera Barat hebat, menuju Sumatera Barat maju. Jadi selama beberapa tahun ini tidak ada maju-majunya. Ya berarti kan Tan Malaka ini bukan orang maju begitu ya. Pak Hatta bukan orang maju kan begitu ya. Kalau seandainya beliau masih hidup atau melihat tagline para calon pemimpin seperti ini, beliau mungkin akan marah. Iya kan. Atau yang paling menyinggung itu kan Sumatera Barat bermartabat. Selama ini tidak bermartabat. Tidak bermartabat. Atau kita juga lihat ini Sumatera Barat untuk semua.
Ya memang sejak dulu toh. Tak ada kita menolak. Orang Cina pun mati di sini, dikuburkan di sini gitu kan. Orang Jawa diterima, orang diterima. Jadi kan kadang-kadang membingungkan gitu. Jadi selama ini Sumatera Barat untuk segelintir orang saja ya. Oh iya, jadi kan ini kita lucu-lucu untuk melihat tagline. Oke, itu menarik. Nah, kemudian bagaimana Dangotuo melihat di pilkada ini tentang keterlibatan generasi muda. Kita lihat begini nih. Ada yang menarik ini. Pertama, memang aturan bernegara kita yang berhak mencalonkan itu kan ada partai politik dan independen. Ini ada kejutan, belum ada gubernur independen. Ya. Kemudian muncul ada 3 calon independen di Kota Bukit Tinggi. Ada di Agam, ada di 50 kota. Apa yang ditangkap oleh Dangotuo tentang ini? Terkait dengan independen ini, pertama ketika seorang mencalonkan diri atau dicalonkan sebagai kandidat independen, itu kan tentu harus menggalang dukungan, menggalang beberapa, kalau nggak salah 30% ya. 30% ya. Kalau melihat dari gerakan itu, mohon maaf, mungkin saya memandang masyarakat sekarang sudah mulai kurang percaya dengan partai politik. Terutama dengan partai politik yang selama ini begitu kuat di Sumatera Barat dan bahkan menjadi pemimpin di Sumatera Barat. Akan tetapi melihat kenyataan yang seperti ini, tentunya ini merupakan semacam warning bagi partai politik dalam memilih calon yang tepat. Apabila calon yang dipilih itu lebih, saya bilang mungkin istilah oligarki mungkin ya, bergulirnya semakin terbiasa menggunakan cara-cara yang demikian, saya memandang untuk beberapa tahun yang ke depan partai politik tidak begitu dipandang lagi oleh masyarakat. Itu pandangan saya mungkin sedikit nakal. Dari sisi baiknya ada semacam harapan yang besar, optimis. Karena ibaratkan calon yang akan maju sekarang memang ya terlepas dari benar atau tidaknya dukungan tersebut, tapi dengan adanya calon independen berarti ada semacam dukungan dari bawah dari masyarakat untuk mengusung calon yang betul-betul bebas dari pengaruh pengaruh politik pragmatis. Ya mungkin saya bisa menyimpulkan kalau untuk independen bisa saja kita akan mencapai sebuah idealisme politik atau kepemimpinan Sumatera Barat yang kuat. Ya, kita kan berharap ini kan sebetulnya kalau kita dari Palanta Ramudo itu berharap ada proses dialektika, ada pemaparan visi ketika akan maju itu apa gitu kan. Yeah. Program apa yang ditawarkan dan segala macam. Sampai hari ini kan kita melihat masih ada yang malu-malu. Tapi ini ada yang menarik. Ada salah satu kandidat, kita tidak sebut, itu mengangkat isu-isu agam ini kan selalu dikotomi barat dan timur. Iya. Selalu dibenturkan itu. Saudara kita di barat selalu dalam perasaan inferiority, selalu merasa dia di nomor 2 kan. Iya. Kemudian yang timur juga sekarang merasa cemburu, ya siapa yang jadi bupati terlalu memperhatikan barat, agak meninggalkan timur. Apa pandangan Dangotuo Institute dengan itu? Terkait dengan penggolongan-golongan agam timur, agam barat itu kan itu hal persoalan yang sudah lama sekali. Bertahun-tahun setiap periode selalu sentimen, ada yang sentimen barat timur, Aceh bawah, barat timur itu selalu dikedepankan. Tapi menurut saya, ketika sekarang itu sudah maju cara berpolitik, cara membangun pemikiran dalam politik, hendaknya hal-hal tersebut tidaklah langsung dihilangkan, tapi diminimalisir. Seharusnya masing-masing dari bakal calon pemimpin itu mulai mengedepankan program atau rancangan program yang bisa membangun kepercayaan masyarakat. Wah, ini bisa membawa kemajuan yang berarti untuk Kabupaten Agam. Itu yang perlu ditekankan. Jangan sampai mungkin untuk struktur pemilih mungkin lebih banyak di Agam bagian timur. Kalau mungkin perbandingannya tidak terlalu banyak. Ya, itu bisa jadi
ketika orang-orang yang akan maju itu tawaran program itu saja, tidak ada hal yang baru, kita takutnya nanti partisipasi pemilih malah berkurang. Apalagi sekarang generasi muda yang semakin banyak yang kritis dan bahkan sudah mulai menyampingkan isu Aceh bawah barat timur itu, tentunya itu bisa menjadi pandangan ataupun hal yang membuat persiapan yang begitu kuat dari para calon pemimpin ini. Jadi kan kita lihat ini, pilkada ini September. Sekarang kita berada di bulan Maret. April, Mei, Juni berarti sekitar bulan 9, berarti 6 bulan lagi. Sampai hari ini kita belum juga tahu tuh dari beredarnya baliho-baliho itu, kita nggak tahu itu mau diapakan daerah ini 5 tahun yang akan datang gitu. Tapi yang muncul selalu itu. Nah, masyarakat ini kan diiming-iming ini dengan ada isu lagi tuh, Agam dibelah. Ada kabupaten Agam dibelah, Agam Tuwo, Agam Mudo. Ini kan menimbulkan masalah ini. Ada kan kepentingan untuk menjadi kepala daerah lalu ini dibentur-benturkan. Pertanyaan kan belum ada. Apa memang sudah menjadi sebuah riset bahwa sangat sangat penting loh Agam ini dibelah gitu. Nah, kalau Danau Tuwo itu melihat perlu enggak Agam ini dibelah? Dikatakan perlu atau tidak tentu kesiapan daripada manusianya. Tapi kalau ditanya pandangan kami dari Danau Tuwo, kami mungkin memandang akan lebih baik jika pemerintahan Kabupaten Agam ini betul-betul dibagi. Ya, mengapa demikian? Pertama, untuk akses daripada untuk pelayanan publik sering terkendala. Yang terutama bagi yang berasal dari Ampe-Angke, dari Baso, itu harus pergi menghabiskan waktu dan materi untuk ke Lebo Baso. Yang kedua, antara Kabupaten Agam yang bagian Agam Tuwo dengan Agam Barat memiliki potensi peluang yang berbeda, karakternya berbeda, terutama dalam hal segi ekonomi. Kita mungkin selama ini selalu membanggakan Kabupaten Agam begitu komplit. Pertama, kita ada laut, ada gunung, ada danau, kita komplit. Ada lembah. Akan tetapi sekarang kita lihat kenyataannya bagaimana tata kelolanya. Kalau kita tekankan kepada calon kepala daerah untuk mengelola hal tersebut, tentu akan sulit karena ego itu tidak bisa dipadamkan. Apa semangat untuk membela Agam ini ada cuman letupan emosional? Karena kan ini tidak sesederhana. Karena ada juga kalau kita berangkat lagi dari soal kultural tadi ya. Pertanyaannya siapa yang tua? Iya. Siapa yang tua? Kalau kita secara administratif itu tentu kabupaten induk di situ. Iya. Iya kan? Di barat. Apa mau enggak di timur ini sudah siap enggak disebut bahwa ini tidak Agam tua? Ini jadi masalah juga ini kan sebetulnya. Gimana atau mungkin itu? Kalau menurut saya Ustaz, diberikan nama Agam Tuwo mungkin sekedar nama saja. Tapi secara kultural mungkin mereka yang bagian sini merasa Agam bagian ini lebih tua karena ini bukan daerah darik dan di bagian bawah itu daerah rantau. Tapi itu mungkin sekarang bisa dipahami, tapi untuk sekian tahun yang akan datang bagi generasi berikutnya ini akan jadi problem secara kultural. Jadi kalau menurut kita sebaiknya karena membelah Agam itu juga bukan persoalan gampang. Iya. Bukan gampang. Kalau isu-isu itu sebaiknya memang tidak muncul lah di pilkada. Dan itu tidak produktif. Karena kan membela Agam ini kan sudah sejak dulu ya. Sejak dulu kan selalu diangkat ke permukaan. Karena memang juga ya saya agak pesimis itu bisa terjadi hari ini karena kan Jokowi kalah. Gak mungkin juga. Karena itu kan anggaran pusat besar gitu. Jadi kan masyarakat dibohongi lagi kalau menurut saya gitu. Kalau membela Agam itu bisa, menurut saya itu hal-hal yang mustahil. Karena kan tersedot lagi biaya APBN negara lagi seperti ini gitu kan juga tidak ini. Nah, apa menurut Danau Tuwo itu masih perlu nggak dimunculkan isu-isu seperti itu sehingga masyarakat ini ditipu lagi gitu? Kalau memunculkan isu di pilkada mungkin itu tidak tepat. Karena itu karena untuk masalah pembagian itu pemekaran itu adalah jangka panjang. Yang perlu dipikirkan sekarang jangka pendek. 5 tahun, 10 tahun yang akan datang. Karena pertama kita memiliki semacam potensi yang selama ini tidak begitu dimanfaatkan, terutama oleh masyarakat.
Ditambah lagi sekarang Kabupaten Agam sudah dinobatkan sebagai salah satu kawasan geopark nasional. Itu seharusnya kalau dipahami oleh pemerintah daerah dan masyarakat, itu bisa menjadi penopang untuk pembangunan berkelanjutan di Kabupaten Agam. Itu yang harus ditekankan terlebih dahulu. Dan sampai saat ini bakal calon yang akan maju tidak mencoba untuk membahas hal yang demikian. Ada gambaran beberapa calon yang mungkin tidak saya sebutkan juga namanya, malah terfokus dalam hal pembangunan ekonomi saja, ekonomi untuk UMKM. Sementara saat ini di Kabupaten Agam problematika kita tidak dalam hal ekonomi saja, ada pendidikan, ada yang namanya kepastian hukum di sini bagaimana, pelindungan masyarakatnya bagaimana. Tentu tidak terpaut dari ekonomi saja. Mungkin orang berpendapat ya ekonomi terlebih dahulu, tapi ini akan terus menjadi perdebatan, seperti perdebatan mana yang lebih dahulu telur daripada ayam. Tapi hendaknya calon-calon kepala daerah itu harusnya membangun atau menyatakan program yang terintegrasi. Untuk ekonominya bagaimana, pendidikannya bagaimana, harus saling bertautan. Makanya harusnya pemerintah daerah di Kabupaten Agam ini redupkan egonya sedikit, coba lihat cara Nadiem dalam membangun. Itu saja. Oke, kita tarik nih ke Sumatera Barat. Sumatera Barat kita lihat gini nih. Kita kaget mengasihkan data BPS. Pembangunan pemudanya terburuk. Ya. Jadi nomor 3 terjelek di Sumatera. Data BPS loh. Ini pun kita yang dibuat. Kemudian Sumatera Barat itu 10 besar provinsi kejahatannya tertinggi. Tertinggi di Indonesia. Data BPS lagi. Jadi nggak tahu lah kalau membantah BPS, ya, tapi ini data BPS. Nah, idealnya kan sebetulnya seperti apa sih sebetulnya Sumatera Barat ini ke depan? Pemimpin yang cocok untuk Sumatera ini nggak ada. Buya kah, teknokrat kah, ekonom kah, atau apa kayak gimana itu? Ini dari pandangan Dongotuo. Kalau kita tekankan bentuk pemimpin yang cocok itu bagaimana? Kalau Buya yang dijadikan pemimpin, kita tidak tahu bagaimana sih pandangan mereka tentang dalam hal ekonomi dan pendidikan. Bisa saja ada salah satu Buya, mungkin yang selama ini sepak terjangnya sebagai kepala daerah cukup mumpuni dan bisa membangun sebuah kota. Akan tetapi apabila sudah menyentuh untuk struktur pemerintahan di Sumatera Barat, kita juga harus melihat terlebih dahulu bagaimana pandangan beliau, program beliau, dan mungkin selama saat ini belum ditetapkan, tapi setidaknya adalah pandangan di media massa, tulisan, tidak yang satu ini juga. Oke. Begitu. Kalau teknokrat mungkin saya tidak bisa memberikan sebuah pandangan tentang teknokrat, kan tetapi kalau rasanya kembali lagi, kalau dia bisa menyatakan sebuah program yang real, yang realistis untuk diterapkan, kita sekarang masyarakat harus bisa menilai apa yang kita inginkan, kemudian apa yang kita butuhkan, kemudian apakah kita bisa masyarakat bersama dengan calon pemimpin untuk membangun. Jangan kita memilih pemimpin terlena dengan mereka yang ingin membangun. Karena seharusnya idealnya sebuah sistem pemerintahan itu ada semacam hubungan antara masyarakat dengan pemerintah. Mereka harus membangun secara bersama. Begitu. Atau dari militer atau polisi, gimana itu? Ya, kalau dari militer, dari polisi, selama tidak menakut-nakuti ya silakan saja. Oke, tapi dengan satu hal, kita masih mungkin selama ini begitu kuat dengan begitu percaya dengan militer yang sisi kepemimpinannya begitu kuat, ataupun dari polisi. Ketika yang ada calon yang maju dari sisi polisi dan militer, kembali lagi kepada masyarakat, kita harus meninggalkan cara pandang kita terhadap militer yang selama ini telah mendiami pemikiran kita. Selama ini kita percaya dengan militer karena sudah ditempa dengan pendidikan bela negara yang begitu kuat. Begitu juga dengan polisi. Tapi ketika sudah berkaitan dengan kepemimpinan dalam sebuah daerah, masyarakat harus memperkuat yang namanya literasi politik itu. Terakhir,
karena itu sudah azan juga, kita terakhir. Apa pandangan Dangosto Institute tentang pemuda Sumatera Barat secara umum? Dulu sebelum Orde Lama, Orde Baru, Reformasi. Oke. Kalau Orde Baru dan Orde Lama itu mungkin kita bisa melihat bagaimana kekuatan pemuda pada saat itu, dan tentunya dengan kondisi lingkungan dan tantangan yang begitu kuat, karena pada saat itu upaya mempertahankan kemerdekaan. Nah, sekarang untuk pemuda yang reformasi saya akan lebih menekankan dalam hal ini. Mengapa demikian? Pertama, kita menghadapi lingkungan yang bisa dikatakan sangat dinamis. Kita berhadapan dengan yang namanya digital, kemudian bagaimana kita menyampaikan informasi, kemudian informasi yang diterima itu begitu mudah dan instan. Itulah tantangan yang begitu kuat bagi pemuda. Dan saya pandangan dan mungkin ajakan kepada seluruh pemuda yang mungkin melihat channel ini, perkuatlah literasi secara digital, terutama dalam berpolitik dan bermasyarakat. Ketika literasi digital itu telah kuat, maka pemuda saya rasa akan lebih mampu menjadi pemimpin yang ideal di tengah kondisi yang maju saat ini. Kita menghadapi yang namanya revolusi industri 4.0. Sebenarnya itu sudah ketinggalan karena sekarang sudah ada society 5.0. Itu mulai antitesis. Seharusnya kita di Sumatera Barat harus menekankan yang namanya 5.0, berkiblat ke Jepang, bukan ke Eropa lagi. Karena ketika kemajuan teknologi sudah ditekankan, tapi yang society, bermasyarakat, dengan kultural kita sebagai Minang, itu harus kita kuatkan kembali. Sip, ini Bung Ali Masami, perbincangan kita menarik karena memang juga kita dibatasi oleh waktu, dan mudah-mudahan ini perbincangan ini akan terus berlanjut dengan tema-tema yang nanti akan kita kupas lebih dalam tentang Sumatera Barat. Jadi sepertinya kita perlu lagi untuk membangkit batang tarandam bahwa ada sebuah proses dialektika yang kembali muncul dengan sebuah gagasan-gagasan baru yang bukan hanya bicara soal keindonesiaan, bukan hanya bicara soal Sumatera Barat dan juga keindonesiaan. Dan sekali lagi kami ucapkan terima kasih karena kesempatan ini, dan pemirsa yang dirahmati oleh Allah, kami tidak akan menyimpulkan pembicaraan ini, silahkan disimpulkan sendiri. Terima kasih telah menonton channel ini. Fattaqullaha mastata'tum billahi fisabilillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.